Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3663, bertemu lagi. Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk menyusul? Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian membutuhkan waktu lama untuk mengejar ketinggalan, jadi dia menegur dengan keras. Puan, saya sakit perut. Zheng Jian menjelaskan dengan perasaan bersalah, dan kemudian terus melihat sekeliling dengan matanya. Dia ingin melihat apakah Dr. Liu dan orang-orangnya telah menyusul. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, Zheng Jian tidak menemukan bayangan Dr. Ilahi Liu dan yang lainnya, dan dia merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, di jalan yang harus dilalui Dev dan yang lainnya, Tabib Ilahi Liu dan keempat biksu sedang menyiapkan formasi ajaib. Yang pasti, saya hanya bisa menggunakan jimat formasi yang saya beli dengan harga tinggi. Tapi jika saya menangkap Dev, semua kerugian akan sepadan. Tabib Ilahi Liu memegang jimat formasi di tangannya, meskipun dia sangat enggan, dia masih menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan mulai memasangnya. Dr. Ilahi Liu, itu adalah pengorbanan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Jimat formasi bukanlah apa-apa, tapi kita harus berhati-hati, karena anak itu bisa membuat aliansi penyegel iblis mengeluarkan perintah pembunuhan, dia harus memiliki beberapa kekuatan. Biksu berjanggut itu berkata kepada Tabib Ilahi Liu, selama Dev dimasukkan ke dalam lingkaran sihir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jangan khawatir, mata Dr. Liu penuh percaya diri. Dia membeli jimat lingkaran ajaib ini dengan harga yang sangat tinggi dan selalu menggunakannya sebagai jimat. Keluarkan sekarang dan itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Dr. Liu dan yang lainnya baru saja membuat lingkaran sihir, dan Dev serta yang lainnya juga tiba. Hei, kenapa kamu ada di sini? Melihat Tabib Suci Liu dan yang lainnya, pemimpin Sekte Jiang tertegun sejenak. Karena ketika Dr. Ilahi Liu pergi, dia tidak berada di arah ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di hadapan mereka sekarang? Dan ketika Zheng Jian melihat Dr. Ilahi Liu dan yang lainnya, senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita sudah ditakdirkan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Melihat pemimpin Sekte Jiang, Dr. Ilahi Liu tersenyum ringan dan berkata. Namun saat berbicara, mata Dr. Ilahi Liu selalu menatap Dev secara tidak sengaja. Bahkan empat biksu lainnya memandang Dev baik sengaja atau tidak sengaja. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan kemudian kesadarannya perlahan menyebar, dan dia langsung menemukan fluktuasi energi spiritual di depan mereka. Apakah ada lingkaran sihir yang dipasang di depan? Setelah Dev menghilangkan kesadarannya, dia menyadari bahwa seseorang telah membuat lingkaran sihir di depannya, dan dia langsung menjadi waspada. Dr. Liu, saya tidak tahu apakah Anda sengaja menunggu kami di sini, atau apakah Anda kebetulan bertemu kami lagi. Master Sekte Jiang juga merasa sedikit aneh, seolah-olah Tabib Ilahi Liu dengan sengaja memimpin orang untuk menunggu mereka di depan. Aku menunggumu melakukan sesuatu dengan sengaja. Kami hanya mengejar monster, itu sebabnya kami sampai di sini. Jika ada yang harus kau lakukan, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Dr. Ilahi Liu sambil tersenyum. Meskipun pemimpin Sekte Jiang merasa ada yang tidak beres, melihat apa yang dikatakan Dr. Ilahi Liu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju bersama Dev dan yang lainnya. Dev tidak berkata apa-apa, tapi berjalan lurus ke depan dan memimpin. Ketika mereka melewati Dr. Ilahi Liu dan yang lainnya, Zheng Jian menatap Dr. Ilahi Liu dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti, mengapa Dr. Liu tidak mengambil tindakan. Tepat ketika Zheng Jian sedang bingung, cahaya putih yang kuat tiba-tiba menyala, dan kemudian Dev, yang berada di depan mereka, menghilang dalam sekejap. Saat cahayanya menghilang, sosok Dev muncul lagi. Tapi saat ini, sosok Dev sudah berada di dalam penghalang transparan yang besar. Tuan Dafek, melihat pemandangan ini, Ziyan kaget dan bergegas maju. Tapi dia langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Tuan Dafek, pemimpin Sekte Jiang dan Jiang Yulian juga terkejut. Kedua orang itu juga secara naluriah ingin berlari ke arah Dev, tetapi Dev menghentikannya dan berkata, jangan datang, saya terjebak dalam lingkaran sihir. Jika kamu terburu-buru, kamu akan terlempar. Bagaimana? Wajah Master Sekte Jiang dipenuhi dengan kebingungan, dia tidak mengerti mengapa lingkaran sihir tiba-tiba muncul di tempat pegunungan yang tandus ini.
Bab 3664 Saya sangat marah. Hahaha, aku menjadi kaya, aku menjadi kaya. Dr. Liu tiba-tiba tertawa. Bahkan keempat biksu alam kesengsaraan tertawa, wajah mereka penuh kegembiraan. Aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama ratusan tahun, yang merupakan sumber daya yang sangat besar yang tidak terbayangkan. Kenapa pengorbanan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun bisa menghasilkan hal yang begitu baik pada kita? Biksu berjanggut itu memandang Dev seperti kucing melihat tikus. Dr. Liu, apa maksudmu? Pemimpin Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu menatap Dr. Ilahi Liu dan bertanya. Master Sekte Jiang, sekarang setelah masalah ini berakhir, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Apakah Anda bodoh jika mengatakan Anda tidak menginginkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis? Tidak heran Sekte Jiwa Iblismu tidak terlalu kuat. Dengan kebodohanmu, Sekte Jiwa Iblismu tidak akan pernah bisa berkembang seumur hidupmu. Tabib Ilahi Liu menertawakan pemimpin Sekte Jiang. Apa penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Hati Master Sekte Jiang tiba-tiba menegang, tetapi di permukaan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hahaha, berhentilah berpura-pura. Orang yang terjebak dalam formasi sekarang adalah Dev, yang disembah oleh Demon Sealing Alliance selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan, bukan? Sekarang setelah kita menangkapnya, percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun adalah milik kita. Kata Dr. Ilahi Liu sambil tersenyum. Anda salah. Saya mendengar bahwa Dev baru berusia awal 20-an, tetapi Tuan Dafek ini jelas tidak sesuai dengan usianya. Pemimpin Sekte Jiang buru-buru menjelaskan bahwa dia berharap untuk menipu Tabib Suci Liu dan yang lainnya. Penampilannya bisa diubah sesuka hati. Apa menurutmu namaku sebagai dokter ajaib itu palsu? Kami hanya menangkap Dev sekarang, jadi kamu harus membawa muridmu dan segera pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tetapi jika Anda ingin membela Dev, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya beberapa dari Anda yang bukan tandingan kami. Tabib Ilahi Liu mengancam Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan menatap Dev. Dia ingin menyelamatkan Dev, tetapi kekuatan mereka tidak mengizinkannya. Tapi meninggalkan Dev seperti ini saja, Master Sekte Jiang tidak bisa menerimanya. Kali ini, pemimpin Sekte Jiang berada dalam dilema. Puan, ayo pergi. Bahkan jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Dev. Zheng Jian melangkah maju dan membujuk pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang melirik Zheng Jian, tapi tetap diam saja. Master Sekte Jiang, kamu harus membawanya pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku akan segera menyusulmu. Setelah melihat ini, Dev juga membujuk pemimpin Sekte Jiang untuk membawa Jiang Yulian dan yang lainnya pergi. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan dapat membantu, dan pada akhirnya mereka mungkin mengalihkan perhatian Dev dari melindunginya. Tuan Dev, Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melihat Anda mati dan tetap acuh tak acuh? Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata, Pemimpin Sekte Jiang, aku tidak bisa mati. Jika aku mati begitu mudah, bagaimana aliansi penyegel iblis bisa menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan? Dev tersenyum ringan, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita harus mendengarkan Tuan Dev dan pergi dulu. Zeyan juga berbicara. Zeyan telah mengikuti Dev begitu lama, dan dia mengetahui kemampuan Dev. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menambah beban lebih banyak pada Dev. Melihat Zeyan mengatakan ini, Master Sekte Jiang merasa Dev akan baik-baik saja, jadi dia mengangguk. Setelah menatap tajam ke arah Dr. Ilahi Liu, Master Sekte Jiang memimpin Jiang Yulian dan yang lainnya dan terus bergerak maju. Zeyan juga mengikuti dari belakang, tetapi Tabib Suci Liu dan yang lainnya tidak menghentikan Zeyan. Hal ini membuat Zheng Jian sedikit terkejut, memandang Dr. Ilahi Liu dengan bingung, dan mengedipkan mata pada Dr. Ilahi Liu dengan putus asa. Dan Tabib Ilahi Liu sepertinya tidak melihatnya dan mengabaikan Zheng Jian. Zheng Jian sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Bab 3665, kamu masih sedikit hijau. Sabi, kamu benar-benar mengira aku akan membantunya membunuh orang. Tabib Ilahi Liu tersenyum dingin.
Banyak orang di dunia dewa dan manusia yang egois dan tidak sopan, belum lagi para biksu yang berada jauh di dalam gunung iblis. Zheng Jian sebenarnya berani mempercayai orang lain dengan begitu mudahnya, dia pantas ditipu. Sekarang Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya hanya menatap Dev, yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkan Dev ke aliansi penyegel iblis. Saat ini, saya tidak akan membuat masalah dan membantu Zheng Jian membunuh Zeyan. Setelah Master Sekte Jiang dan yang lainnya pergi, Tabib Suci Liu perlahan berjalan ke arah Dev. Nak, kemampuan penyamaranmu cukup bagus. Kelihatannya seperti aslinya, tapi tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, apakah kami masih akan menemukanmu? Kata Dokter Ilahi Liu sambil mencibir. Bagaimana kalau kita mengetahuinya? Dev bertanya dengan acuh tak acuh. Menurutmu apa yang bisa dilakukan? Sekarang kamu terjebak dalam formasiku dan hanya bisa ditangkap tanpa ampun. Lalu aku bisa menukar kamu dan aliansi penyegel iblis dengan ibadah 100 tahun. Tabib Suci Liu merasa bahagia dari lubuk hatinya ketika dia memikirkan dedikasi aliansi iblis selama 100 tahun. Menjebakku. Dev mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu naif untuk mencoba menjebakku hanya dengan lingkaran sihir kecil ini. Dev berkata kepadaku, dengan lembut menekan lingkaran sihir itu dengan satu tangan. Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, diikuti oleh kilatan cahaya keemasan, dan lingkaran sihir itu langsung runtuh seperti cermin pecah. Melihat pemandangan ini, Tabib Suci Liu dan yang lainnya tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Dokter Liu membelalak tak percaya pada wajahnya. Tahukah Anda, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat lingkaran sihir ini? Itu adalah lingkaran sihir tingkat tinggi, bagaimana bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Dokter Liu, apakah Anda telah ditipu? Ini hanyalah lingkaran sihir yang rusak. Biksu berjanggut itu memandang ke arah Tabib Suci Liu dan bertanya. Mungkin. Dokter Liu mengangguk. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa menembus formasi dengan mudah. Pasti ada yang salah dengan jimat formasinya dan dia tertipu. Bahkan tanpa lingkaran sihir, kita masih takut pada anak ini. Ketika seorang biksu melihat bahwa Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, dia mendengus dingin dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dengan telapak tangan ini, naga api langsung melesat, langsung menelan Dev. Saya hanya prajurit kelas 2 di alam kesengsaraan. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu berhati-hati. Ini akan berakhir hanya dengan satu telapak tangan. Biksu itu mencibir dan berkata. Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya juga sedikit bingung. Mereka tidak menyangka Dev begitu mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa aliansi penyegel iblis menawarkan pengorbanan 100 tahun? Tepat ketika orang-orang ini bingung, nyala api merah tiba-tiba terbang keluar dari kobaran api, seperti anak panah dari tali. Sesaat biksu yang melakukan tindakan itu hanya merasakan panas di dadanya, kemudian ia menunduk dan menemukan dadanya terbakar lubang besar oleh api merah. Lingkungan sekitar lubang hangus hitam, jelas terlihat bekas terbakar, seluruh lubang terlihat dari satu sisi ke sisi lain. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang hebat datang, menyebabkan biksu tersebut menjerit dan akhirnya terjatuh. Api di sekitar Dev perlahan mulai melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bermain api denganku, kamu masih terlalu muda. Dev mendengus dingin. Dokter Liu dan 3 biksu lainnya tercengang saat melihat ini. Seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan meninggal seperti ini. Anda harus tahu bahwa aura yang diekspos oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan tingkat kedua. Bagaimana bisa seperti ini? Tabib Ilahi Liu memandang biksu berjanggut itu dengan mata kusam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia hanyalah seorang apoteker, dan tingkat kekuatannya tidak sebaik keempat orang ini. Alasan keempat orang ini mengikutinya adalah karena statusnya sebagai apoteker, dan dia dapat menggunakan status ini untuk menipu banyak sumber daya. 3666 Apakah ini jebakan? Kamu, lihat apa yang aku lakukan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini tidak akan mudah, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan memberikan penawaran 100 tahun. Biksu berjanggut itu berkata dengan cepat. Dokter Ilahi Liu terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Dia membunuh seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan dengan satu gerakan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kami melakukan kesalahan. Kami tertipu. Kami pasti tertipu.
Orang ini sama sekali bukan Dev. Sekte Jiwa Iblis pasti tahu bahwa saya menipu ginseng naga iblis surgawi mereka, jadi mereka sengaja melakukan ini. Dia pasti master yang ditemukan oleh Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian menipu kita untuk mengambil tindakan. Teriak Dr. Liu. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu mungkin jebakan sejak awal. Zheng Jian juga sengaja memberitahu mereka, hanya untuk membuat mereka mengambil tindakan. Dalam hal ini, meski mereka semua terbunuh, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil tindakan terlebih dahulu. Apakah ini jebakan? Ketika biksu berjanggut mendengar apa yang dikatakan Dr. Ilahi Liu, dia memandang Dev dengan tidak percaya. Meskipun Dev tidak tahu apa yang dimaksud Dr. Liu dengan jebakan itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya adalah Dev yang Anda cari. Mengapa Anda mengatakan tidak sekarang?" Setelah Dev selesai berbicara, penampilannya mulai berubah perlahan, dan segera menjadi penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, mulut Dr. Liu bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Biksu berjanggut itu mengertakkan gigi dan berkata, "Dr. Liu, jangan menipu diri sendiri saat ini. Orang ini adalah Dev. Kita harus berjuang mati-matian. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Jika kita bisa membunuh Dev ini, Feng pemujaan 100 tahun dari aliansi iblis dapat memungkinkan kita menaklukkan seluruh gunung iblis." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menaklukkan gunung Tianmo, Tabib Ilahi Liu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan bersama. Kita harus membunuhnya. Entah dia mati hari ini atau kita mati. Saya tidak percaya. Kalian bertiga yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan saya, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 5, tidak dapat membunuhnya," seorang biksu muda yang berada di tingkat kedua, dari alam kesengsaraan. Dr. Liu telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan aura di tubuhnya meningkat. "Saudaraku, ayo kita lakukan bersama, jangan tinggalkan ruang untuk siapapun." Biksu berjanggut itu berkata kepada dua orang lainnya. "Bagus." Dua biksu lainnya mengangguk dan mengeluarkan aura paling kuat. Dev melihat bahwa 4 orang di depannya sudah siap sepenuhnya, dia tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan sedikit rasa jijik di matanya, "Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Anak muda, bunuh mereka dan segera serap energi kematian beberapa dari mereka. Aku tinggal di lautan kesadaranmu tanpa sumber daya apapun. Diperkirakan sisa jiwa ini akan mati sebelum aku dapat memulihkan ingatanku dan membentuk kembali tubuhku." Pada saat ini, sisa jiwa Raja Iblis Ciyun berbicara. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun tidak bisa mendapatkan apapun di lautan kesadaran Dev. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dia juga harus mengkhawatirkan kode emas Daluo di lautan kesadaran Dev. Jika ini tidak berjalan dengan baik, kode emas Daluo terbuka. Jiwanya yang tersisa akan musnah. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyerap lebih banyak energi kematian. Mulai sekarang, mungkin kamu bisa memulihkan ingatanmu sendiri secara perlahan." Segera setelah Dev selesai berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, dia menemukan bahwa biksu berjanggut dan anak buahnya telah mengambil tindakan. Saya melihat biksu berjanggut itu berteriak keras, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan kemudian naik ke udara, api itu langsung berubah menjadi 3 binatang dan menuju ke arah Dev. Dua biksu lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan nyala api yang sangat besar datang dari segala arah di sekitar Dev, berubah menjadi binatang buas. Jelas sekali bahwa ketiga pembudidaya iblis ini semuanya berasal dari klan iblis api, dan mereka semua menggunakan api pamungkas klan iblis. Namun, menurut Dev, api pamungkas ini tidak murni sama sekali. Mungkin para pembudidaya iblis ini semuanya adalah cabang dari silsilah iblis api, jadi wajar jika keterampilannya tidak murni dan api pamungkasnya tidak murni. Bab 3667 Saya menyesalinya. Ketika Tabib Ilahi Liu melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, dia juga tidak diam, dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Dr. Liu mengeluarkan pil hitam dari tubuhnya dan menelannya tanpa ragu-ragu.
Segera setelah itu, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuh, terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong di kabut hitam, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui kabut hitam. Pergi ke neraka. Dr. Liu tiba-tiba mengambil gambar, dan kabut hitam berubah menjadi naga hitam, dengan raungan yang melengking, ia bergegas menuju Dev. Sudah kubilang, kamu masih sedikit kekanak-kanakan saat bermain api denganku. Dev berkata dengan nada meremehkan. Ayo kita coba. Biksu berjanggut itu meraung, dan monster yang berubah dari api pamungkas jatuh dari langit, mengaum. Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dan api muncul dari pedang pembunuh naga. Kemudian dengan lambaian pedang pembunuh naga, naga api dengan seluruh tubuhnya terbakar meraung. Dengan raungan naga, naga api langsung menerkam monster itu. Hanya dalam sekejap mata, monster yang berubah menjadi api jatuh satu demi satu di bawah serangan naga api dan berubah menjadi bola api, yang jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Pada saat ini, biksu berjanggut dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menembakkan aliran api lagi dengan kedua telapak tangannya. Tapi kali ini, Dev tidak mengambil tindakan, bintang asli di tubuhnya mulai berkedip, dan kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api ini. Meskipun kalian tidak murni, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev mencibir, dan semua api diserap olehnya pada saat ini, Dev menjadi manusia yang terbakar. Ketika ketiga biksu berjanggut melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Sebaliknya, dia mengarahkan api ke arah dirinya sendiri. Bahkan tabib suci Liu pun tercengang, naga yang berubah menjadi kabut hitam itu berhenti seketika dan terus berputar di atas kepala Dev tanpa melancarkan serangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi api dan dia tidak bisa menyerang lagi. Dalam sekejap, api pamungkas di tubuh Dev menghilang, dan garis kembang api merah terus mengelilingi tubuh Dev. Aura api tertinggi dari ras iblis terus-menerus memenuhi udara, dan Dev dikelilingi oleh api tertinggi, seperti iblis api tertinggi. Demon Ultimate Fire, nafas Ultimate Fire yang murni, bagaimana kamu bisa memiliki Demon Ultimate Fire kami? Wajah biksu berjanggut itu penuh dengan keterkejutan. Sudah kubilang, kamu terlalu muda untuk bermain api. Karena kamu suka bermain api, izinkan aku memberimu rasa api sebenarnya dari klan iblis. Setelah Dev mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya memiliki kehidupan, dan terus menari. Gelombang panas keluar, diikuti dengan perasaan tercekik. Bau apinya saja sudah membuat pria berjanggut dan yang lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan nafas api murni seperti ini, bahkan dari tuan mereka. Apakah kamu juga seorang pembudidaya iblis, iblis api murni? Biksu berjanggut itu bertanya dengan tubuh gemetar. Hah, siapa Balrog itu? Dev mendengus dingin, lalu api di tangannya kembali meledak menjadi gelombang panas. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih kuat, bukan hanya aura api tertinggi iblis, itu adalah aura beberapa api tertinggi yang bercampur menjadi satu. Nafas ini adalah nafas sebenarnya dari elemen api di tubuh Dev. Ini. Mata biksu berjanggut itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, aura asal-usulnya, kamu sebenarnya berasal dari api. Saat biksu berjanggut mengucapkan kata, asal elemen api, dua biksu lainnya tercengang. Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, bagaimana dia bisa memiliki asal? Dan itu juga asal mula api. Biksu berjanggut itu melihat tatapan menghina Dev dan merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia menyesal datang ke Dev. Bab 3668, apakah aku melepaskanmu? Aliansi Penyegel Iblis adalah organisasi aliansi terbesar di seluruh surga dan dunia manusia. Ada banyak sekali master di Aliansi Penyegel Iblis, karena Aliansi Penyegel Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan dengan upeti 100 tahun, itu membuktikan bahwa Dev jelas tidak sederhana. Hanya beberapa dari mereka yang benar-benar ingin membunuh Dev dan mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, itu benar-benar hanya lamunan. Sekarang persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance belum diperoleh, mereka akan mati. Kami juga tertipu. Bukan karena kami ingin membunuhmu, tapi dia yang ingin membunuhmu. Biksu berjanggut itu tiba-tiba menunjuk ke arah tabib suci Liu dan berkata,
Sepertinya dia ingin mengalihkan niat membunuh Dev kepada Dokter Ilahi Liu agar dia bisa melepaskan mereka. Tabib Ilahi Liu tertegun dan memandang biksu berjanggut itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditusuk dari belakang oleh biksu berjanggut ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas mendambakan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, jadi mengapa kamu memaksakannya padaku lagi? Tabib Ilahi Liu juga cemas dan berkata dengan mata terbuka lebar. Tidak perlu berdebat, kalian semua pantas mati. Setelah Dev selesai berbicara, api di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, langsung mengelilingi ketiga pria berjanggut itu. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun ketiga pria berjanggut itu adalah pembudidaya iblis dari silsilah iblis api dan tidak perlu takut pada api Dev berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Segera, ketiga pria berjanggut itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dev tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan 3 bola udara kematian terbang dari ketiga pria berjanggut itu ke tubuh Dev. Dev kemudian menatap Dokter Ilahi Liu, matanya dingin dan kejam, mata Dev seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati Dokter Ilahi Liu. Tabib Ilahi Liu ketakutan, dan bahkan naga hitam yang dia aktifkan menghilang menjadi kabut hitam dan melayang dalam sekejap. Tak satu pun dari ketiga pria berjanggut itu yang menjadi lawan Dev, jadi bagaimana dia sendiri bisa menjadi lawan Dev? Pikiran Dr. Liu berputar cepat, dia ingin memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kamu, jangan bunuh aku. Aku punya banyak rumput peri yang berharga dan berbagai sumber daya. Aku bisa memberikannya padamu. Saat Dr. Liu berbicara, dia terus mengeluarkan berbagai ramuan peri dari tas penyimpanannya. Kedalaman Gunung Tianmo tidak berpenghuni dan lingkungannya sangat keras, sehingga banyak rumput peri tumbuh di sini dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang memetiknya, rumput peri ini akan terus tumbuh. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tua umur cincau, semakin tinggi pula nilainya. Dev melihat ramuan peri yang diambil oleh Dokter Ilahi Liu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa upacara apapun. Melihat Dev mengumpulkan barang-barangnya, Dokter Liu diam-diam menghela nafas lega. Aku sudah memberimu segalanya, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Dokter Ilahi Liu perlahan mundur, berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dev berkata dengan dingin. Tabib Ilahi Liu merasa tidak enak badan untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, Saya telah memberikan segalanya kepada Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya dapat kembali ke mansion dan mengirimkan Anda batch lagi. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu keluarkan, kan? Dev bertanya perlahan. Tidak, ini tanggung jawabku. Sebelum Dr. Liu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertegun, dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Dev. Dev pasti mengacu pada ginseng naga ajaib hari itu. Ginseng naga ajaib adalah barang yang berharga hari ini, dan Dr. Liu tidak mau mengeluarkannya. Tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat Dr. Ilahi Liu perlahan-lahan meraih ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Ini adalah ginseng naga iblis surgawi. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Setelah mengatakan itu, Dr. Ilahi Liu menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Dev mengambil ginseng naga iblis dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Oke, sekarang kamu bisa mati. Setelah Dev selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Anda, Dr. Liu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalanya langsung terbang. Segera setelah itu, gumpalan udara kematian muncul dari leher yang patah dan tersedot ke dalam perut Dev. Bersambung.